Jangan ada dusta di antara kita. Begitulah mungkin ungkapan yang tepat bagi sosok NY, wanita yang mengaku sebagai istri sah Bupati Banyuasin Askolani, kepada tim Indonesia Insight pada saat melakukan podcast pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2022. NY melalui sang pengacara Anna Haryanto menceritakan secara gamblang apa yang sebenarnya terjadi, termasuk langkah apa yang sudah mereka lakukan terkait dengan adanya pengakuan sang bupati terkait dengan pernikahannya yang diakuinya sebagai pernikahan siri. Dengan gamblang Anna Haryanto menolak pernyataan tersebut. Menurutnya itu bukan pernikahan siri lantaran ada buku nikah yang terregister langsung dari pengadilan. Bahkan saat proses petun terjadi, buku nikah tersebut ditarik. Dan Anna Haryanto pun menyebut bakal ada babak baru terkait laporannya tersebut. Kita lihat bagaimana pengakuan Anna Haryanto kepada tim Indonesia Insight pada saat pelaksanaan podcast. Penasaran kan? Yuk simak langsung dari Studio 1 Indonesia Insight dengan host Dewi Handayani. Yang penasaran, yuk tonton dengan jelas. Indosat Mania, hari ini istimewa banget ya, kita kedatangan tamu dari pengacara NY. Selamat sore Pak Anna Haryanto. Selamat sore. Kayaknya udah familiar ya dengan wajahnya Pak Anna. Memang beberapa hari ini sering bolak-balik Palembang ya Pak ya. Pak Anna sendiri memang Indosat Mania tinggal di Jakarta ya Pak ya. Memang pekerjaan sehari-hari adalah seorang pengacara. Cuma memang Pak Anna ini sedang menangani kasus Ibu NY ya Pak ya. Ibu NY ini adalah salah seorang wanita yang kemarin melaporkan salah satu Bupati AS ke Mapolda Sumatera Selatan ya Pak ya, atas kasus dugaan pernikahan tanpa izin ya Pak ya. Nah setelah beberapa lama dilaporkan ini, nanti di sini Pak ini bakal cerita ya Pak ya, gimana perjalanan kasus ini ya Pak, terus apa aja langkah yang bakal dilakukan, karena memang kasus ini menarik ya Pak ya, menarik, menyangkut nasib pernikahan siri. Mungkin bisa juga jadi acuan teman-teman ya Pak ya, bahwa begini nih ternyata dampak dari pernikahan siri ini ya Pak ya, pernikahan tanpa izin ya, pernikahan tanpa izin yang kemarin dikaitkan juga dengan pernikahan siri ya Pak ya, karena memang sempat viralnya itu pernikahan sirinya sebenarnya Pak ya. Oke, nah Pak Anna Haryanto, wow, ganteng. Ekspresinya udah tegang banget nih kayaknya Pak Anna nih, karena memang habis menjalani beberapa pemeriksaan di Mapolda ya Pak ya. Kita juga maklum ya, dan semua dari teman-teman juga berdoa ya Pak ya, supaya memang kasus ini segera mendapatkan titik terang dan sesuai dengan harapan tentunya mungkin ya Pak ya. Nah Pak, saya menyimpulkan ya, mungkin dari kacamata saya sebagai seorang jurnalis, ada beberapa poin yang saya catat ya Pak ya, dari obrolan sebelumnya, dari beberapa Pak Ais sendiri memberikan satu pernyataan di beberapa media ya Pak ya, bahwa satu adalah ini adalah katanya ini adalah pernikahan siri murni. Terus yang kedua ada perselingkuhan. Terus yang ketiga juga ada black campaign ya. Ada juga masalah buku nikah, terus sampai ada gugatan ketun, sampai ada sponsor pilkada. Jadi sangat lengkap ya Pak ya. Wow. Jadi memang satu kasus titik poin yang permasalahannya ternyata banyak banget. Nah, bisa cerita nggak sih Pak, apakah kasus ini cuma sekedar kita pengennya dijelaskan itu memang cuman pernikahannya aja, atau apa yang memang pengen Bapak buka di sini Pak? Oke. Terima kasih kesempatan yang diberikan kepada kami selaku PH daripada saudara ini. Di sini ya perlu kami catat dulu bahwasanya kita berbicara dalam konteks kasus daripada laporan terkait laporan saudara NY terhadap
saudara AS. Jadi di sini biar masyarakat bisa lebih memahami apa yang terjadi, mungkin ada sekilas histori yang kami angkat di sini. Sekali Histori histori sebenarnya singkat, Pak ya. ya. Banyak sekali histori sebenarnya, sampai saya bilang tadi sampai ada 5 poin black campaign, Betul. pilkada, pernikahan, buku nikah aspal ya. Jadi konteksnya begini. Konteksnya kita berbicara tentang dugaan menikah tanpa izin, yaitu pasal 279 KUHP. Mari kita mulai dengan historikalnya, bahwasanya di sini ada proses Oke, iya. sebelum terjadinya sebuah pernikahan yang diduga saudara S, yaitu pernikahan siri. Tetapi fakta Itu klaim dari Pak Bupati, Pak AS sendiri Pak mengklaim AS itu adalah sendiri. pernikahan siri, Pernikahan ya, Pak, ya. siri. Sementara kita memiliki bukti buku nikah dan itu Betul. katanya itu aspal ya. Tuh. Ya, Di sini klien kami telah melakukan menikah secara resmi. dengan sangat tegas Bapak bilang Secara menikah resmi. secara resmi. Yang mana Apa? segala proses administrasi Sudah. terkait pernikahan sudah terpenuhi. Artinya jawaban Bapak atas pernikahan siri itu Bapak bantah dengan tegas dengan fakta yang ada. Ada, sebagaimana kalau saya boleh mengutip statement daripada Kepala KUA Kertapati yang menyatakan bahwa pernikahan antara saudari NY dengan saudara S telah tertib administrasi. Tertib administrasi sehingga barang itu terregister. Artinya terdaftar Legal. Dan itu dibuktikan dengan adanya buku nikah Adanya tadi buku. dan pernyataan dari Kepala KUA. Betul. Dan diperkuat lagi oleh statement daripada Kakanwil Sumsel bahwasanya pernikahan itu terregister. Buku nikah itu terregister. Dan bisa di-set juga melalui sistem ya Pak ya. Artinya kalau terregister siapapun bisa mengakses Ya, Pak, ya. Oke. jejak digitalnya ada. Oke, dan itu dengan jelas bahwa Dengan itu jelas. itu yang sudah kita laporkan juga ya sesuai dengan Betul. pemeriksaan di BAP kemarin ya Pak ya. Wow, artinya memang bukan pernikahan siri. Bukan. 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 Oke, terkait apalagi yang ini Pak, yang Bapak harus pertegas juga selain itu, artinya memang poin pertama udah terbantahkan ya Pak ya. Ya terkait Poin kedua tentang perselingkuhan, ya, kalau berbicara konteks perselingkuhan di sini kan kita berbicara konteks 279. 279 dampak. Jadi tidak ada kaitannya Tidak dengan ada kaitannya perselingkuhan ya. Artinya yang omongan di luar pemicu itu karena perselingkuhan itu kita tetap fokus on the track aja ya Pak. On the Karena kita track melaporkan adalah pernikahan tanpa izin, bukan Betul. proses perpisahannya sebenarnya. Bukan, itu yang- pribadi mereka. pribadi masing-masing. Pribadi Oke. mereka. Sekali lagi kita pertegas ini adalah proses. Yang kita tidak di luar dari bahasan itu ya Pak Betul. ya. Oke, jadi kalau misalnya ada orang di luar bilang selingkuh segala macam itu sudah di luar dari kasus yang kita tangani saat Betul. ini. Oke, terus yang poin ketiga nih Pak, ada pernyataan juga dari Pak AS tentang black campaign. Yang menyangkut Oke. ya black campaign yang dia sasar ke klien kami itu kan sebenarnya keliru. Teramat sangat keliru. Oke. Karena jauh sebelum menikah dengan saudara AS, klien kami ini wanita karir. Oke, wanita karir artinya memang memiliki penghasilan yang Betul. sudah mapan ya Pak ya, Betul. walaupun juga tanpa Pak AS sendiri, Dia bukan sudah- karena iya. Dia sudah mampu menghidupi dirinya sendiri.
Dan jabatan juga saya baca di beberapa internet nih Pak ya, katanya memang Bu Enji sendiri adalah seorang komisaris, benarkah itu? Saat itu memang jabatan Komisaris di jabatan saudari NY adalah komisaris pada saat mereka menikah. Ternyata benar ya Pak ya, di luar omongan bahwa komisaris menjabat itu benar itu berarti. Oh benar, Oke, dan artinya- enggak ada motif politis di sini, dia wanita karir, Memang murni kan? murni sipil, Oke, murni sipil dan tidak ada kepentingan, tidak ada tendensi ke sana. Oke, artinya memang poin yang berapa saya sebutkan tadi memang nggak ada korelasi juga. Nggak ada korelasi. Itu berkembangnya liar ya. Pak? liar dan Berkembang liar. dia yang membuat opini itu. Oke. Opini di mata publik. Oke. Sehingga dia merasa terzolimi. Oh. Seolah-olah beliau nih orang yang terzolimi. Oke. Gitu loh. Oke, terzolimi. Ah. Nah Pak, dengan pandangan liar seperti itu ya Pak ya, kayak bola liar gitu ya. Jadi istilahnya kasusnya memang berlari kemana-mana ya Pak ya. Padahal Betul. fokusnya yang kita laporkan adalah pernikahan tanpa izin ya Pak ya. Betul. Nah ketika itu sudah jadi bola liar, bagaimana perasaan Ibu ini sendiri Pak saat ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para ahli, para ulama, tokoh agama, para ustadz, tokoh pers, hadir di sini yang saya hormati, khususnya Ibu Beb, Dewi Handayani, Adam Hasani, juga Pak Tony Rois, Pak Susanto, dan semua kawan-kawan wartawan yang tergabung dalam Insight Indonesia atau Indonesia Insight. Saya ucapkan selamat atas pembukaan markas barunya, yakni bersamakan dengan Grand Launching Indonesia Insight. Terima kasih atas undangannya dan sudah saya resmikan. Maka bersama-sama kita terus berdoa, berjuang agar kehormatan wartawan tetap terjaga. Ya namanya perasaan seorang wanita difitnah, ya kan? Ya kita bisa bayangkan dampak psikis terhadap saudari NY. Oke, sampai Ya sampai detik ini. enggak, maksudnya dia sampai mengurung diri kah atau sampai Ya sederhananya begini loh, seorang orang kalau kita difitnah, apa sih yang kita rasakan? sakit, Itu. sampai malas buka media sosial mungkin. Ya, dan tidak menutup kemungkinan ya beliau ya bisa jatuh sakit. Sampai segitu ya Pak? Ya jelas, karena naluri seorang wanita itu, naluri seorang ibu, ya kan difitnah. Kan ini sendiri saya dengar nih Pak, katanya sudah memiliki seorang anak juga ya Pak ya? Ya Oke, betul. dengan beban seorang anak, harus menghidupi seorang anak yang usianya berapa Pak? Usianya 7 tahun lebih. 7 tahun lebih ya Pak. Itu memang mereka tuh memang diklaim memang anak dari Pak AS. Ya berdasarkan fakta yang kami miliki. Oke. Men. Oke, nanti ya. Kita bahas lagi soal DNA mungkin ya Pak ya. Oh, oke. Jadi memang sebagai seorang ibu saat ini memang psikis dari ibu ini agak
ngedrop ya Pak, yang ngedown, apalagi perkembangan dari media sosial mungkin agak sangat liar ya Pak. Betul. Ya, sampai ada case fitnah yang diklaim itu adalah fitnah, dan memang semuanya sudah kita utarakan di BAP kepolisian. Betul. Ya. Wow. Jadi ya silakan dia tempuh hak-haknya. Tapi saya lihat Pak, proses pelaporan yang Bapak lakukan sampai saat ini itu makan waktu yang lama ya Pak ya? Ya, secara mekanismenya mungkin ini termasuk case kami yang paling cepat. Paling cepat. Paling Wow, cepat. Tapi belum ada kan memang langkah yang dilakukan oleh kepolisian terhadap laporan Bapak? Kalau berbicara mengenai progres, pihak kepolisian selalu memberikan SP2HP kepada kami terhadap perkembangan daripada hasil pemeriksaan yang Artinya, dilakukan. Polisi terus melakukan kerja terus ya Pak ya? Terus. Jadi nggak ada yang di luar itu yang bilang katanya memang proses ini lama, makan waktu lama, segala macam, ternyata nggak ada. Justru Nggak polisi ada. bekerjanya selalu Profesional, up to date. sekali. Wow. Up to date. Oke, nah sampai kayak gini, kalau tadi Bapak sempat bilang ini adalah proses kasus yang cepat, Teramat cepat. teramat cepat. Mengapa Bapak bisa mengatakan itu Pak? Sementara kita melihatnya masyarakat di luar ini kok belum ada progres apa-apa. Tapi faktanya kata Bapak tadi cepat. Ya karena kan di sini kan kami yang mengetahui dan kami yang selalu berkomunikasi dengan pihak penyidik. Oke. Ada langkah. Jadi kan nggak mungkin juga karena masyarakat bukanlah pihak yang masuk dalam ya ranah laporan kami. Oke, jadi cuma nonton di luar. Cuma nonton Artinya di memang luar. polisi terus bekerja. Terus ya, bekerja Pak, ya. keras. Benar ya Pak. Nggak Sampai benar. ada ungkapan kemarin sempat saya dengar juga di media sosial, katanya Pak sampai bilang polisi anginan segala macam. Itu sudah tapi juga sama pihak kepolisian ya Pak ya. Oke. Nih Pak. Ya justru kalau saya boleh menambahkan itu bahasa daripada Bu Dewi Iya, itu. Ya anginan di sini kan ya saya boleh kutip, kalau saya boleh kutip bahasanya Pak AS ini kan, Pak AS sendiri kami jadi lucu buat kami ya. Lucunya apa? Kami sendiri Selalu belum mendapatkan pernyataan dari pihak kepolisian atau surat dari pihak kepolisian bahwasanya bahwasanya kasusnya ini dari lidik naik ke sidik. ada peningkatan. Nah itu kan Pak A sendiri, jadi kami bingung gini kan. Justru dia yang lebih dulu. Oke. Dan ya ini salah satu apa ya, kalau saya boleh kutip, udah naik sebenarnya. Sudah naik. Dari lidik ke penyidik itu. Pak AS yang lebih dulu mengetahui hal itu. Jadi agak pro kontra juga ya Pak ya, ketika tahapan udah naik ada bahasa yang tadi. Dan dia pun harus mengakui bahwasanya hal yang semacam itu, naiknya statusnya itu sebuah takdir buat dia. Sebuah takdir, jadi dia harus legowo menerima takdir itu, harus legowo. Sebuah takdir. Takdir buat takdir. Apakah Bapak bisa mengatakan bahwa Pak AS ini memang itu adalah bahasa kepanikan gitu Pak? Ya silakan simpulkan. Silakan simpulkan dari teman-teman ya Pak ya. Silakan kawan-kawan simpulkan. Kawan-kawan simpulkan sendiri Pak ya. Ketika ada satu kasus sudah naik tahapan udah naik, terus proaktif dari kepolisian juga selalu jemput bola ya Pak ya. Terus beberapa saksi juga sampai puluhan diperiksa gitu ya Pak. Dan Bapak sendiri udah berapa kali diperiksa untuk diambil keterangan ya Pak ya. Termasuk yang kemarin juga ya Pak ya, kehadiran Bapak di Palembang juga dalam rangka itu ya Pak ya. Memenuhi panggilan daripada. Nih Pak, masuki yang tahap saat ini nih Pak ya. Apalagi hal yang perlu Bapak lakukan sehingga kasus ini bisa melesat, bisa ada kejelasan Pak. Kejelasan terhadap masyarakat ya Pak ya. Mungkin karena ini kan udah jadi konsumsi masyarakat nih Pak, kepalang udah kebuka nih kalau bahasa orang Palembang kan. Semua orang pada pengen tahu gitu loh, karena mereka di luar ngelihatnya belum ada perkembangan apa-apa. Tapi faktanya sudah ada kenaikan dari tahap penyidikan tadi ya Pak ya. Apa yang perlu Bapak sampaikan ke masyarakat mungkin Pak?
Ya, mungkin yang saya sampaikan pada masyarakat, ya jangan pernah ya takut berhadapan dengan hukum. Kalau memang kita memiliki bukti-bukti seperti, ya saya kutip lagi bahasa Dumas, ada beberapa syarat, ya kan? Kalau suatu problema memenuhi unsur daripada case yang dilaporkan, ya kan? Kalau terpenuhi, Saksi. jangan pernah takut. Siapapun itu sama di Yang mata mana hukum. iya sama di mata hukum. Jadi harus ada sifatnya pelapor, harus ada terlapor, Oke. harus ada bukti, Oke. harus ada saksi, Oke. dan ada yang dirugikan di sini. Jadi kalau memenuhi syarat itu, jadi jangan pernah takut. Jangan. Maju terus, pantang mundur. Siapapun itu. Siapapun itu. Karena balik lagi ke undang-undang juga ya Pak. Iya. Semua orang semuanya Sama di muka hukum. Oke. Nih Pak, tadi kan ada beberapa poin nih dari awal aku udah bilang nih sampai awalnya cuma kasus pernikahan yang kita laporkan adalah dugaan pernikahan tanpa izin. Betul. Ketika udah nyampe ada apa? Bola liar tadi udah menggelinding tajam, ada perselingkuhan, black campaign, buku nikah palsu segala macam. Terkait dengan fitnah-fitnah mendapatkan perlindungan hukum atas apa yang terjadi di dirinya gitu Pak. Ada langkah lagi yang akan dilakukan tim pengacara Pak? Ada. Mungkin bisa disebutkan mungkin apa yang akan dilakukan oleh tim pengacara terhadap semua fitnah yang terjadi di luar. Ya, kita akan lakukan laporan selanjutnya. Wow. Artinya bakal ada laporan kembali dong. Ya, kita lihat aja. Berarti memang harus hati-hati ya. Iya. Memang kita hidup di sini memang harus benar-benar hati-hati ya Pak ya. Artinya memang apa yang kita bilang, apa yang kita sebutkan memang semuanya harus ada dampaknya ya Pak ya. Terutama karena ini kita melihat berdampak psikis terhadap Ibu Eni sendiri, makanya kita bakal melakukan langkah hukum ya Pak ya. Betul. Oke. Apakah rencana itu bakal kita lakukan secepatnya Pak? Kita lihat. Kita lihat. Karena Kita memang fokus lihat. masih Kita ngalir aja. ngalir aja ya Pak ya. Oke. Tegang loh Indosat Mania, saya juga tegang nih karena saya juga harus hati-hati bilang gitu loh, karena memang ini sudah jadi konsumsi publik ya Pak ya. Jadi kita juga melakukan pembicaraan ini bukan mau mendiskreditkan siapa-siapa sebenarnya Pak ya, Ya. karena memang kita memberikan satu edukasi ke masyarakat juga, inilah fakta yang sebenarnya terjadi ya Pak ya. Oke Pak. Nah terkait dengan yang kita bahas tadi terkait dengan anak ya Pak ya, semuanya bertanya nih. Kita bicaranya tadi pernikahan tanpa izin, terus pernikahannya cuma terjadi 40 hari, sementara kasusnya itu sampai bertahun-tahun ya Pak ya, sampai dimulai dengan laporan LSM, black campaign, bertahun-tahun terus muncul lagi ibu yang melapor, Ibu Eni gitu kan, terus persoalan anak gitu kan. Sebenarnya kalau saya sebagai seorang ibu ya Pak ya, melihatnya ini kasihan sebenarnya dengan anak yang memang anaknya itu ada satu keraguan, kalau saya baca ya di media sosial, ada satu keraguan dari Bapak Ais sendiri bahwa itu benarkah anak saya gitu. Terus ada omongan juga bahwa ketika ada dilakukan tes DNA, Ibu NE keberatan gitu melakukan tes DNA, padahal inilah mungkin yang harus kita pikirkan bersama, karena anak itu sangat apa sih, kalau saya seorang ibu memang harus saya prioritaskan seorang jelas. anak. Harus tahu nih bapaknya, harus jelas, dan anak juga berhak mendapatkan haknya sebagai seorang anak. Nah, kenapa tidak terfikirkan untuk melakukan tes DNA sendiri, Pak, Ibu Eni sendiri? Di sini konteksnya kita berbicara di ranah 279. Oh, oke. Jadi fokus ya. Fokus ya. Oke. Jadi Mengenai istilahnya anak nanti ada babak kedua. mungkin Wow, jadi memang fokus pengen selesaiin ini Selesai. dulu ya Pak ya. Oke. biar ada titik terang. Oke. Nih Pak, titik terang yang Bapak bilang tadi ya. Titik terang adalah Bapak pernikahan tanpa izin dengan ada sanksi hukumnya Pak ya. Sebenarnya
titik terang yang seperti apa sih Pak yang memang pengen diinginkan oleh Ibu Eni Pak? Proses selanjutnya setelah dilimpahkan ke kejaksaan, ya otomatis nih barang kan ke meja hijau. Oke. Artinya Biarkan mengalir hakim. yang memutuskan gitu ya. Oke. Kesimpulan akhirnya pengakuan itu bakal bisa didapat Pak? Ya biarkan majelis hakim yang memutus, karena ya kita kan hanya ya menyuguhkan bukti-bukti, ya kan, saksi yang ada, fakta yang ada. Jadi kita nggak mengada-ada di sini. Oke, fakta dan data yang kita miliki. Nah, saya juga bingung nih sebenarnya Pak ya. Saya baca di media sosial juga nih. Tadi kita menyebut adanya surat nikah ya Pak ya. Surat nikah yang katanya aspal. Dan menurut Bapak surat nikahnya itu nggak aspal karena memang terregister KUA ya Pak ya, artinya memang ada dan bisa dilihat oleh siapapun ya Pak ya. Nah ketika itu sampai ke proses petun kemarin dengan adanya keputusan penarikan buku nikah, artinya itu tidak diakui atau gimana itu Pak kalau menurut proses hukum? Apa yang kita lakukan dengan fakta seperti itu Pak? Di sini kan kalau kita berbicara konteksnya asli atau palsu, pertanyaannya satu. Apakah barang itu sudah diuji? Artinya Bapak meragukan keputusan petun ya Pak ya? Kalau misalnya Kami tidak berbicara meragukan putusan petun, kami berbicara Pak AS berbicara itu palsu. Misalnya dia berbicara dengan dugaan buku itu buku palsu. Sudah diuji atau belum? Kan harus ada bukti pembanding di sini. Kok bisa muncul putusan penarikan ya Pak ya? Aneh juga ya. Proses tun itu berjalan kan prosesnya pasti ada pengujian segala macam kan. Itu logika kita ya Pak ya. Karena ranah tun itu adalah ranah administratif. Oke. Itu makanya berbeda saat terjadinya putusan di pengadilan agama. Kalau sudah putus terkait pembatalan pernikahan atau cerai, itu selalu buku nikah ditarik dan diganti dengan status barunya. Ini kalau buku nikahnya ditarik tapi statusnya belum jelas kayak gini, gimana itu Pak? Iya, itu kembali lagi menyangkut kewenangan. Sebagai seorang wanita itu sebenarnya terkatung-katungnya status tadi yang diperjuangkan oleh Ibu Eni. Betul. Jadi bukan karena yang black campaign, uang segala macam itu kan. Andaikan Pak AS sudah memberikan itu tapi kata Pak AS sendiri Pak, saya kutip itu ada pernyataan cerai, kesepakatan cerai kata Bapak sendiri bilang seperti itu ya. Nah kesepakatan cerai itu seperti apa Pak? Di sini dia yang berbicara itu, silakan dia buktikan. Oke. Silakan dia buktikan, dia sepakat cerai yang seperti apa? Cerai agama kah? Cerai administrasi? Enggak, yang pasti cerai seperti apa? Wujud sebuah perceraian itu adalah adanya putusan pengadilan agama. Gitu loh. Ini pernikahannya jadi sebut siri, gimana harus ada proses perceraian sebenarnya Pak ya? Betul. Oke. Itu memang harus dipahami oleh masyarakat ya Pak ya. Istilahnya tuh memang pernikahan siri, tadi disebut pernikahan siri, terus buku nikah ada penarikan, terus ada lagi dibilang proses perceraian gitu Pak ya. Jadi memang agak nggak nyambung sih ya, kalau saya bilang memang agak kurang istilahnya tuh, aku belum ketemu titik benang merahnya ya Pak ya. Jadi memang ketika pernikahan itu keabsahannya diragukan, kenapa harus bicara perceraian? Sebenarnya seperti itu ya Pak ya, kalau secara hukum kita administrasi ya Pak ya. Nah ini
bola liarnya memang sudah sangat berkembang ya Pak ya, berkembang. Nah, ada terkait langkah hukum tadi yang kata Bapak, pelaporan belum Bapak lakukan. Bapak khawatir nggak sih bakal terjadi, arusnya bakal tambah kuat Pak? Apaan? Bola liar fitnah tadi yang bakal terjadi. Ini aja kan Bapak belum melakukan langkah apa-apa, bola liarnya udah nyebar dengan cabang-cabang yang banyak fitnah tadi Pak. Bapak khawatir nggak ini bakal lebih dalam lagi terjadi Pak? Itu kan opini yang dia bangun ya di masyarakat, karena itu menyangkut ya dia selaku pejabat publik. Kalau buat kami ya kami proses hukum aja, biarkan proses hukum yang berjalan. Karena kita tidak ada tendensi apa-apa di sini, murni case 279. Itu aja, titik. Itu saja titik, tidak ada apapun, tidak ada apapun, dan kita tidak peduli apapun yang terjadi ya Pak. Betul. Dan memang Bapak melakukan klarifikasi ini sebenarnya untuk memberikan kenyataan yang ada sebenarnya. Betul. Itu aja ya Pak. Itu Tanpa aja. kita harus mendiskreditkan apapun ya Pak ya. Betul. Terus juga tanpa harus membeberkan dari BAP kepolisian sendiri ya sebenarnya Pak ya. Tidak perlu. Oke, keren. Jadi inilah ya Indosat Mania, banyak sebenarnya pelajaran yang memang harus kita petik dari kejadian Pak AS dan Ibu Eni sendiri ya, bahwa memang tapi kita nggak bisa lagi sih kalau kita udah bilang masalah takdir ya Pak ya, mungkin sudah ada garisan dari yang di atas juga ya Pak ya, kasus-kasus ini. Mungkin memang harus jiwa Bu Eni sendiri yang memang harus lebih kuat lagi, dan Bapak juga kasus ini jadi tantangan juga sebenarnya Pak ya, walaupun mungkin kata Bapak ini adalah kasus yang tercepat yang pernah Bapak tangani. Betul. Ya Pak ya, karena memang ada respon positif dari kepolisian ya Pak, dan Bapak memang sangat mengapresiasi ya Pak ya, mengapresiasi langkah dari pihak kepolisian. Wow, bakal ada babak baru dong Pak ya nanti setelah kasus ini udah berakhir. Apakah mungkin akan berakhir dengan pelaporan yang kedua, ketiga itu? Kita berdoa aja ya teman-teman ya, semoga semuanya berjalan sesuai dengan harapan Bapak nih Pak. Terus ada obrolan atau himbauan lagi Pak kepada masyarakat Pak, apa yang pengen Bapak sampaikan ke masyarakat terkait dengan semakin liarnya isu yang berkembang di luar? Ya, kepada masyarakat ya kami lebih menghimbau ya apapun itu ya kita harus menjunjung tinggi dan menghargai seorang ibu. Jadikan ini suatu pelajaran yang berharga lah ya. Karena motif daripada aduan kita ini adalah harga diri dan ya, emansipasi wanita ya. Jangan kita sia-siakan jiwa Kartini. Ya. Dan memang secara tegas juga sempat ngobrol juga ya ke Ibu Eni kemarin ya Pak ya, sebenarnya untuk kejelasan status ini Ibu Eni sendiri pengen fokus juga ya Pak, fokus untuk menanganin anak, menata kehidupannya menata kehidupan kembali yang lebih baik dan melupakan yang ini. Tapi dengan belum adanya status ya dari Bu Eni sendiri juga bingung juga Pak ya, mau melangkah ke depan juga agak masih ada dalam kurungan lingkaran ini gitu ya Pak ya. Ya kita ikutin aja prosesnya. Aja ya. Wow. Sip. Oke, Indosat Mania. Obrolan kita nih agak tegang-tegang juga. Terus istilahnya tuh ya sekali lagi saya bilang ini adalah sekedar kita menjelaskan rinci kasus sebenarnya seperti apa ya Pak ya. Nah, ada komentar juga nih dari teman-teman kalau misalnya memahami satu masalah atau satu berita hoax apa enggak Pak ya, pernyataan itu benar apa enggak, jangan terlalu ditelan mentah-mentah ya Pak ya, ditelan mentah-mentah karena memang berdampak terhadap orang yang diberitakan ya Pak ya. Nah, bagi kalian yang penasaran bagaimana kronologis, bagaimana apa yang akan dilakukan ke depan, langkah apa lagi dilakukan pengacara, terus ya update ya Pak ya, update di portal berita kita www.indonesiainsight.com. Nah, kita ada gimmick menarik bagi teman-teman yang istilahnya tuh yang punya
sebagai seorang ibu khususnya ya Pak ya, sebagai seorang ibu ketika kalian dihadapkan pada masalah yang sama seperti ini, apa yang kalian lakukan? Nih, bagi kalian yang pengen cerita nih pengalaman segala macam bisa langsung tulis di kolom komentar ya. Nanti 5 komentar terbaik akan kita berikan hadiah menarik ya dari Indonesia Insight kepada teman-teman. Silahkan tulis komentar di sini, kita tunggu sampai 1 minggu ke depan ya Pak ya. Bagi komentar yang kita anggap paling menarik akan kita berikan gimmick, dan secara khusus juga ini kita lakukan supaya untuk memberikan edukasi ke masyarakat bahwa memang beban satu pernikahan tidak semuanya tuh baik ya Pak ya. Mimpi satu pernikahan tuh memang semuanya bermimpi bakal berjalan langgeng dan sempurna. Ketika ada case-case masalah dan sudah tidak bisa tertangani dengan baik, paling tidak diharapkan keterbukaan adalah yang paling penting ya Pak ya. Mungkin itu yang nilai pelajaran yang harus kita petik dari kasus ini ya Pak ya, satu keterbukaan. Nah, pelajaran juga ini Pak ya bagi yang mau menikah mungkin ya Pak ya. Memang keterbukaan dari pasangan itu sangat dibutuhkan ya Pak ya. Jangan sampai ada kutipan, jangan ada dusta di antara kita. Itu dia. Itu lagunya ngena banget nih kalau aku lihat ya, ngena banget, jangan sampai ada dusta di antara kita ya Pak. Oke, Indosat Mania, tidak terasa waktu yang sangat singkat, tapi memang penjelasannya sangat padat ya Pak ya. Kita akhiri wawancara kita hari ini, podcast kita hari ini, tapi bukan berarti kita berpisah. Nanti ke depan kita akan menghadirkan tamu-tamu yang lebih wow lagi di meja ruang redaksi kita di BU belak-belakan dan ungkap. Dan bagi yang, sekali lagi saya bilang, bagi yang pengen tahu update tentang kasus ini, jangan lupa klik terus portal www.indonesiainsight, dan tidak menutup kemungkinan pengacara bakal datang ke sini lagi ya Pak ya, ketika ada satu kemajuan lagi, karena ini dia udah janji. Apapun yang bakal terjadi dia terbuka ya Pak ya, dia terbuka, dan silakan langsung melihat langsung faktanya dan langsung bertanya ya Pak ya ke pihak pengacara, karena memang sudah jadi konsumsi masyarakat umum ya Pak ya, bukan lagi publik ya Pak ya. Oke, akhir kata mungkin ada terakhir yang ketiga nih, ada himbauan lagi ke masyarakat atau pembaca atau nggak ada Bang? Nggak ada. Karena habis pemeriksaan juga tadi di kepolisian ya Pak ya. Oke, saya antusias nih kepada kepolisian, dan kita doakan bersama semoga masalah ini cepat selesai, dan yang benar tetaplah yang benar, yang salah tetap harus secara bijak mengakui dan saling memaafkan. Itu yang paling penting sebenarnya. Akhir kata, saya Dewi Handayani dan tim pengacara dari Ibu Eny sendiri, Pak Ana Haryanto, mengucapkan bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.